Saudara Anugerah, dimanapun Anda berada, jadilah gereja yang bertumbuh. Marilah beribadah bersama kami dalam program Hidup Karena Kasih. Salam, salam kasih. Kembali lagi kita dalam program Hidup Karena Kasih. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kita sampai pada hari ini mendengarkan kembali renungan firman Tuhan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, marilah kita tetap merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, kita akan baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita dapat belajar firman Tuhan, di mana di sini kita melihat bahwa surat ini atau surat Paulus ditunjukkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini adalah merupakan surat pertama Rasul Paulus yang dia berikan kepada jemaat di Korintus. Saudara, kita melihat bahwa di ayat yang pertama dan pasal pertama ini yang mengatakan bahwa dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka, Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, kita melihat bahwa di pasal ini, di ayat ini, kita menemukan bahwa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Saudara, jika kita belajar bahwa latar belakang daripada jemaat Korintus adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dan kita melihat bahwa kita dapat belajar dalam kehidupan mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dalam kutip mereka adalah orang-orang yang kekurangan moral, atau dalam hal intelektual mereka sangat pintar, ekonomi mereka sangat banyak, melimpah harta mereka, namun secara moral mereka sangat-sangat miris. Dan saudara, kita melihat bahwa juga di jemaat Korintus ini ada pepecahan yang terjadi dalam
satu organisasi yang besar, di mana banyak sekali golongan-golongan yang mereka percayai atau mereka ingin membagi-bagi golongan, padahal tujuan mereka sebenarnya sama, yaitu di dalam Kristus, yaitu di dalam pemberitaan tentang kasih Allah, yaitu kasih Kristus di dalam kehidupan manusia. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10 ini kehidupan para rasul-rasul dan juga mereka adalah jemaat-jemaat yang berada di dalam Tuhan memiliki satu perpecahan, di mana mereka mengatakan bahwa aku adalah golongan Paulus, aku adalah golongan Kristus, aku adalah golongan Paulus, dan aku adalah golongan Kefas. Jadi saudara-saudara, mereka mulai membentuk suatu konflik untuk maksud saya adalah untuk mendirikan satu organisasi mereka masing-masing. Karena kita melihat bahwa di ayat yang pertama mereka ini adalah orang yang percaya, namun secara moral mereka sangat miris sekali. Di ayat yang ke-10 di situ ada perpecahan di dalam jemaat yang ada di Korintus. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat di Korintus. Setelah ia mendengarkan kabar daripada keluarga Koloe, di mana keluarga ini adalah orang yang percaya juga kepada Kristus dan yang melaporkan hal yang terjadi dalam jemaat, yang melaporkan tentang perpecahan yang ada di dalam jemaat Korintus. Sehingga ketika terjadinya perpecahan tersebut, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku menasihati kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ia mengatakan kepada jemaat di Korintus supaya mereka sehati sepikir, karena mereka sudah mulai membentuk golongan-golongan. Seperti yang saya katakan tadi, ini tertulis di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Di sana tertulis bahwa yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini adalah nasihat yang daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa mereka telah membentuk pengelompokan dalam satu pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara, kita melihat dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, di sini Paulus mengucap syukur kepada terhadap pelayanan yang dia lakukan ketika ia membaptis orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang juga percaya kepada pelayanan yang telah ia lakukan. Kita melihat bahwa di ayat yang ke-14 Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Ini adalah merupakan dua orang yang percaya terhadap pelayanan Paulus pada saat itu. Mereka memberikan diri mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Kita melihat saudara-saudara di ayat selanjutnya, Rasul Paulus yang mengatakan, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Nah, ini adalah
akibat perpecahan yang ada di dalam kehidupan berjemaat atau kehidupan para jemaat Korintus pada saat itu, karena merebut tentang siapa yang paling benar dan siapa yang paling menonjol di antara mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa kami adalah golongan Kefas, kami adalah golongan Paulus, kami adalah golongan Kristus. Ini yang mereka perebutkan, mana yang lebih terbaik di antara mereka. Dan juga saudara, di ayat yang ke-16 Paulus mengatakan bahwa juga keluarga Stefanus ia telah membaptis, dan setelah itu ia tidak tahu apakah ada orang-orang yang telah ia baptis selain orang-orang itu atau selain Stefanus. Kemudian saudara-saudara, di ayat yang ke-17 Rasul Paulus menegaskan bahwa ia tidak diutus oleh Kristus untuk membaptis, tetapi Kristus mengutus dia untuk memberitakan kebenaran, memberitakan tentang Injil, bahwa Yesus telah mati, bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang keempat dan ketiga dan keempat. Di sini kita menemukan bahwa Rasul Paulus menegaskan tentang bahwa ia bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Di sini yang mengatakan dia memang tidak memiliki hikmat perkataan, tetapi ia mengatakan bahwa supaya salib Kristus itu tidak sia-sia. Untuk itu dia memberitakan Injil. Jadi di dalam perenungan kita pada hari ini, saudara yang terkasih, kita dapat satu berkat di mana kita sebagai jemaat, kita sebagai anak Tuhan di dalam suatu organisasi tidak perlu untuk mencari siapa yang paling terbaik, siapa yang paling bagus, tetapi saudara-saudara, yang terpenting adalah kita memberitakan Injil tentang Kristus Yesus, bahwa Yesus telah mati untuk menebus manusia, bahwa Yesus telah mati untuk satu kali untuk selama-lamanya. Yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Dan semua yang diberitakan oleh Rasul Paulus memang jelas bahwa dia menderita hanya bagi Kristus Yesus sampai ia mati, dan sampai ia dapat memberikan motivasi kepada kita semua manusia hingga sampai sekarang ini. Dan kita dapat percaya dalam tulisannya dapat memberikan kita berkat, kekuatan, motivasi, didikan. Jadi saudara-saudara, janganlah kita ragu tentang apa yang kita beritakan, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Saudaraku, tetaplah kita menginjil. Itu adalah tujuan yang utama di dalam kehidupan kita orang yang percaya, agar kita dapat membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Untuk itu ia tidak sibuk dengan membaptis, tetapi yang intinya adalah ialah bahwa ia memberitakan Injil tentang Yesus sang penebus, telah yang menderita, disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita dapat diberkati oleh firman Tuhan. Sekarang jangan pernah putus-putusnya untuk memberitakan tentang Injil Kristus. Biar terjadi perpecahan di Indonesia, tetapi kita yang ada di dalam Kristus jangan pernah mundur di dalam iman kita. Yesus tetap Yesus di hati.
di hati kita. Keselamatan satu kali untuk selamanya. Sekali selamat tetap selamat, sebab di dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.